Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi bisnis plan kami yang berjudul Telur Gulung Hits. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Syaputra, lalu ada Anissa Yulia Astuti, Pipit Tri Wahyuni, Widya Novitasari, dan Dedi Fadli. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dengan perkembangan zaman yang serba modern sekarang, masyarakat mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masakan kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Banyak penjual yang tidak memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah, kami bermaksud membuat makanan yang sehat, kaya akan protein, memiliki rasa yang menarik, dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi. Dan tentunya tidak menggunakan bahan kimia. Maka sangat berpotensi bila kami mengembangkan usaha telur gulung hits ini, karena sebagian gizi yang terkandung dalam telur sangat banyak. Telur juga sudah menjadi makanan yang sering kita temui. Maka dari itu, kami mempunyai ide untuk membuka usaha dengan mengkreasikan telur yang di dalamnya terdapat sosis, bakso, sate, telur puyuh yang digulung dan timba dan ditambah dengan saus spesial yang punya rasa yang enak. Oke, itu sedikit materi tentang latar belakang bisnis plan kami. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita, Pipit Srawayuni. Kepada Pipit, kita persilakan. 1. Tujuan usaha. Yang pertama, menambah pengalaman dalam berbisnis. Yang kedua, menambah penghasilan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. 2. Cita-cita bisnis yang direncanakan. Yang pertama, ingin membuka lapangan kerja bagi anak muda. Yang kedua, ingin mengembangkan usaha ini dan lebih dikenal masyarakat luas. Yang ketiga, dapat melestarikan makanan tradisional sambil mengembangkannya. 3. Produk usaha. Nama produk telur gulung hit. Yang keempat, keunggulan produk. Yang pertama, bahan bakunya yang mudah dicari, bisa digunakan untuk makanan pengganti, dan tidak menggunakan bahan pengganti, tidak memerlukan biaya yang banyak, cepat saji, harga yang relatif terjangkau, kebersihan dan rasa yang terjamin, bisa dimakan bersama lauk, dan makanannya yang halal. 5. Sasaran pemasaran, yaitu untuk pemasaran telur dadar gulung ini menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan berbeda dari yang lainnya. Yang kedua, price, harga. Harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, place, tempat. Yaitu lokasi pertama untuk menjadi telur gulung hit ini di toko depan rumah saya. Selain itu, telur gulung hit ini menggunakan sistem order. Yang keempat, promosi, yaitu dengan promosi dari mulut ke mulut dan dari rekan ke rekan, dan ditambah lagi dengan menggunakan media sosial. Dengan pelayanan yang ramah dan sabar, dengan itu saya bisa mendapatkan pelanggan yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Peralatan yang dibutuhkan baik untuk skenario ataupun sewa, daftar mesin dan peralatan juga harus dirinci sedetail mungkin. Nama mesin atau peralatan: 1. Kompor gas, 2. Telur, 3. Tabung gas, 4. Pisau, 5. Kuali, 6. Piring, 7. Packing nasi, 8. Sendok, 9. Tusuk lidi. Total pembelian mesin peralatan tersebut adalah 676.000. 2. Sarana penunjang. Sarana penunjang: 1. Listrik, 2. Air, 3. Sewa tempat. Total biaya sarana penunjang adalah 580.000. 3. Sumber pendanaan dalam jutaan rupiah: 1. Modal sendiri, 2. Pinjaman. Jumlahnya adalah 20 juta rupiah. Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi: 1. Tanah
2 bangunan, 3 peralatan kantor, 4 alat angkut, 5 biaya praoperasi. Jumlahnya adalah 7.800.000. Analisis resiko usaha. Analisis resiko usaha. 1. Resiko yang dihadapi ketika perekonomian tidak stabil adalah akan terganggunya produktivitas yang akan dihasilkan. 2. Dari segi keamanan, masih banyaknya ancaman-ancaman dari pihak tertentu yang mengambil keputusan dari usaha ini. 3. Perubahan selera pasar kemungkinan akan terjadi. 4. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu akan berubah. 2. Antisipasi risiko usaha. Dengan modal dan ancaman modal yang besar akan dapat mengatasi ketika perekonomian tidak stabil. 2. Dengan antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian alam dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Dalam mengatasi kebijakan pemerintah, kita dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam mengatasi ketidaktahuan masyarakat akan telur gulung HITS ini dapat dilakukan dengan media yang mendukung. Usaha ini juga akan meningkatkan minat masyarakat dalam hal inovasi usaha. Analisis risiko usaha. Yang A. Risiko yang dihadapi ketika perekonomian tidak stabil adalah akan terganggunya produktivitas yang akan dihasilkan. Yang B. Dari segi keamanan, masih banyaknya ancaman-ancaman dari pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari usaha ini. Yang C. Ketidakpastian alam yang tidak kita ketahui akan datangnya suatu bencana alam seperti gempa dan banjir. Yang D. Perubahan selera pasar yang kemungkinan akan terjadi. Yang E. Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu akan berubah. Yang F. Ketidaktersediaannya bahan baku dan bahan penolong untuk menghasilkan produk usaha. Antisipasi risiko usaha. Yang A. Dengan modal dan cadangan modal yang besar akan dapat mengatasi ketika perekonomian tidak stabil. Yang B. Dengan antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian alam dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang C. Untuk mengantisipasi perubahan selera pasar, produsen akan mencari inovasi dalam mempertahankan usaha dengan menjadi perusahaan yang inovatif. Yang D. Dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah, kita dapat mentaatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia Astuti yang akan mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama, target pemasaran. Dalam suatu perusahaan pasti akan memiliki target atau segmentasi pasar yang dituju untuk mengembangkan usaha yang diproduksi oleh perusahaan. Di sini, penulis juga memiliki target atau segmen pasar yang dituju, yaitu penduduk di kawasan daerah Kota Padang yang berkisar kurang lebih 10.000 jiwa lebih. Namun, dikarenakan tempat usaha ini berdekatan dengan kampus universitas, maka para mahasiswa dan dosen di universitas tersebut menjadi target pasar kami. Dalam segmentasi pasar, usaha ini tidak mengelompokkan siapa yang menjadi konsumen akan produk yang kami hasilkan ini. Kami yakin dengan target atau segmentasi pasar yang kami tuju ini akan membuat usaha ini menjadi lebih berkembang karena melihat dari usaha yang menjanjikan dan demografi yang sangat baik untuk usaha ini. B. Proyeksi permintaan, penawaran, dan asumsi. Perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Proyeksi permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang dengan fungsi kenaikan per tahun sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan
penduduk Kota Padang periode tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2024. Dirata-ratakan pertumbuhan penduduk adalah 0,36 per tahun, maka diasumsikan peningkatan permintaan adalah 36% per tahun. Proyeksi permintaan telur gulung Hitch tahun 2020 2115, 2021 2937, 2022 3995, 2023 5434, 2024 7391. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan per tahun sesuai dengan pertumbuhan proyeksi permintaan. Diasumsikan kenaikan penawaran 5% per tahun. Tahun 2020 proyeksi penawaran dalam unit 2340, 2021 2457, 2022 2579, 2023 2696, 2024 2813. Rencana penjualan seperti tabel di bawah. Rencana penjualannya: permintaan per unit 2020 2115, penawaran 2340, peluang 225. 2021 sebanyak permintaan 2937, penawaran 2457, peluang 480. Permintaan di 2020 22 3995, 2579, peluang 1416. Permintaan di 2023 5434, penawaran 2696, peluang 2738. Permintaan di 2024 7391, penawaran 2813, peluang 4578.